Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nisa Aulia Putri dari kelas B02 dengan NIM 2303010023. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori sosiologi sastra. Baik, simak video selanjutnya. Teori sosiologi sastra adalah pendekatan dalam studi sastra yang melibatkan analisis sosial terhadap karya sastra. Pendekatan ini menganggap bahwa sastra tidak dapat dipisahkan dari konteks sosialnya, dan karya sastra dapat memberikan wawasan tentang masyarakat dan budaya di mana mereka dihasilkan. Definisi teori sosiologi sastra mencakup dua aspek utama. Yang pertama, teori ini mengkaji hubungan antara sastra dan masyarakat. Sastra dianggap sebagai cerminan dari nilai-nilai, norma, dan struktur sosial dalam masyarakat. Yang kedua, teori ini melibatkan analisis sosial terhadap karya sastra itu sendiri, dengan memperhatikan elemen-elemen seperti kelas sosial, gender, ras, politik, dan sejarah yang mempengaruhi bentukan dan interpretasi karya sastra. Tujuan dari teori sosiologi sastra sendiri adalah untuk memahami bagaimana faktor-faktor sosial mempengaruhi produksi, distribusi, dan penerimaan karya sastra. Dengan mempelajari karya sastra dalam konteks sosialnya, tujuan ini dapat membantu kita memahami peran sastra dalam membentuk dan merefleksikan masyarakat serta bagaimana masyarakat mempengaruhi sastra. Nah, manfaat dari teori sastra adalah yang pertama, memahami konteks sosial. Teori ini membantu membuka wawasan tentang kondisi sosial, politik, ekonomi, dan budaya di mana karya sastra dihasilkan. Hal ini membantu kita memahami latar belakang dan pengaruh yang membentuk karya sastra. Yang kedua, untuk analisis kritis. Dengan menggunakan pendekatan sosiologi, kita dapat melakukan analisis kritis terhadap karya sastra. Kita dapat mempertanyakan dan memahami bagaimana karya sastra merefleksikan atau menentang norma-norma sosial yang ada. Yang ketiga, memahami hubungan antara sastra dan masyarakat. Teori ini membantu kita melihat bagaimana sastra dapat mempengaruhi dan dipengaruhi oleh masyarakat. Sastra dapat menjadi sarana untuk menyampaikan pesan-pesan sosial atau mengkritik kondisi sosial yang ada. Yang keempat, yang terakhir nih, studi tentang identitas dan perbedaan. Teori sosiologi sastra juga membantu kita memahami bagaimana identitas sosial seperti kelas sosial, gender, ras, dan agama tercermin dalam karya sastra. Hal ini membantu kita memahami perbedaan sosial dan budaya yang ada di dalam masyarakat. Dengan demikian, teori sosiologi sastra memberikan kerangka kerja dan berguna dalam memahami dan menganalisis hubungan antara sastra dan masyarakat, serta pentingnya sastra dalam konteks sosial. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan dan kata dan kekurangan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.